Boleh perkenalkan diri dari mana biar kita tahu nih teman-teman semua sini dari mana datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mic-nya di nama, asal sama kesibukannya apa deh biar kita sama-sama Nama ini kan. saya teman-teman. Mulyana, asal dari domisili Cikupa, Tangerang. Cikupa, Ya, Oh, lumayan ya. kesini naik motor. bawa motornya. Wah, lumayan juga. Kesibukannya saya ini bekerja di salah satu perusahaan di Iya. Tangerang. Ya boleh. Saya Pertanyaan. ingin bertanya, ada kutipan itu kan katanya laki-laki akan menikahi dengan wanita bukan ketika dia laki-laki akan menikah bukan karena dengan orang yang dia cintai, tapi dengan ketika dia sudah siap untuk menikah. Maksudnya dalam artian misalkan dari cowok itu dia sedang dekat dengan seseorang, tapi ternyata dia suka sama dia, tapi nanti ya istilahnya dia bukan sama dia, bukan sama orang lain. Bagaimana gitu? Oke, ini Jadi, tadi dia menikah, jadi ada diperjelas sedikit ya. Jadi ada laki-laki, dia itu suka sama perempuan. Namun dia akhirnya menikah dengan perempuan yang lain seperti itu ya. Karena mungkin Oke. kesiapannya belum siap ketika dia mencintai dan justru ketika dia sudah siap, dia justru menikah dengan bukan orang yang dia cintai. ini pertanyaan yang menarik nih. Ini ada dua jawaban sebenarnya. Ya, ada dua jawaban. Jawaban pertama secara fikih dan jawaban kedua secara tazkiyatun nafas. Beda jawabannya ternyata. Pertama secara fikih, ternyata sunnahnya menikah itu dengan orang yang kita cintai. Ya, belakangan ini di proses ta'aruf teman-teman di kampus, terutama yang diperantarai oleh juga sesama seniornya di kampus, itu ada salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Kalau kamu cinta sama seseorang terus kamu minta proses sama dia, berarti kamu nggak gadul basor. Lu. Padahal ternyata secara fikih, para ulama ahli munakahat atau para ulama yang memang membahas masalah fikih pernikahan itu mensunnahkan orang yang jatuh cinta kepada seorang perempuan untuk melamar perempuan tersebut. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Raudhatul Muhibbin, dia mengetengahkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada obat yang lebih baik daripada jatuh cinta daripada menikah. Maka kalau terlihat bahwa misalnya kita tanya si A, kamu jatuh cinta sama siapa? Sama akhwat namanya si B. Oke, obat terbaik buat dia itu bukan puasa. Tapi coba lamar dia gitu loh. Atau kalau memang belum bisa melamar, nggak usah hubungi dia dulu, tapi sambil berpuasa, sambil mempersiapkan secepat-cepatnya agar bisa melamar dia. Karena apa? Ada beberapa pintu pintu keutamaan yang dibuka dan pintu keburukan yang ditutup kalau kita menikahi orang yang kita cintai. Keutamaan yang dibuka adalah harapan atas kelanggengan pernikahan lebih besar daripada kalau kita menikah dengan orang yang tidak kita cintai. Nah, ini pasti yang udah nikah pada ngangguk-ngangguk, tapi yang belum nikah masih absurd ngebayanginnya. Hah? Gitu kan. Makanya saya suka bilang, saya suka nanya kadang-kadang, ente lebih senang nikah sama orang asing sekalian atau sama orang yang sudah ente kenal? Mereka bilang sama orang asing sekalian. Nah, ternyata secara agama Islam, jangan menikah dengan orang asing. Tapi nikah dengan orang yang sudah kita kenal dan kita ketahui dengan baik, sebaiknya, bukan harus, sebaiknya. Yang kedua, pintu kebaikan yang akan dibuka adalah silaturahim yang akan semakin erat dan amanah dakwah yang bisa jadi akan semakin intensif dan semakin bermanfaat buat umat. Karena apa? Tidak ada fase jet lag atau tidak ada fase pembiasaan yang berdarah-darah di awal pernikahan karena tidak ada rasa cinta yang muncul pada saat itu. Karena sejak awal sebelum menikah mereka sudah saling jatuh cinta, maka ketika sudah selesai menikah, masalah cinta itu sudah selesai. Mereka tinggal menyamakan kebiasaan, mereka tinggal saling memaafkan. Tapi kalau bagi pasangan yang sama sekali belum mencintai, itu masih canggung, masih berprasangka buruk, masih coba nebak-nebak, dan ini biasanya nggak terlalu mulus jalannya. Dan apa pintu mudorot yang ditutup? Pintu mudorot yang ditutup adalah pada saat laki-laki sudah menikahi istrinya, atau pada saat seorang perempuan sudah menikahi suaminya, dia masih terbayang-bayang nanti kepada orang yang dicintai nanti. Dan ini sangat-sangat buruk. Pintu perselingkuhan rata-rata dibuka dari sini. Ya, pintu perselingkuhan itu bukan cuma gara-gara lagi punya uang atau bukan gara-gara perempuan mungkin sudah jadi bawel, mungkin fisiknya sudah berubah dan lain sebagainya. Tapi memang sejak awal mereka tidak saling jujur bahwa sebenarnya mereka tidak menikahi orang yang mereka cintai. Apalagi seorang perempuan yang gara-gara laki-laki yang dia cintai nikah duluan,
maka dia balas dendam dengan cara nikah dengan siapapun laki-laki yang datang. Karena apa? Yang penting terobati dulu kekecewaannya, ditinggal nikah sama laki-laki yang itu. Ini hari Minggu, kita lihat besok Senin, siapa yang bikin status GWS diriku? Habis kondangan. Fotonya apa? Infusan. Ada yang sering begitu? Atau ngelihat pernah ada? Hari ini kondangan, ya. Terus malamnya bikin status. Maaf guys, call only ya. Kalau penting-penting, kalau penting telepon aja. Akan slow respon. Ya, habis kondangan, ketahuan banget. Iya. Oh, laki-laki biasa aja kondangan, kalau yang disukai udah biasa aja. Paling habis itu ngajakin teman-teman kebut-kebutan yuk. Probabilitas rasa sakitnya hilang gara-gara kebut-kebutan besar kok. Itu ya. Nah, yang kedua, ya, pintu keburukan yang ditutup adalah, ya teman-teman sekalian, menghindari pasangan tersebut bertengkar atau menghindari pasangan tersebut akhirnya tidak bahagia karena ya sudah saling mencintai gitu loh. Sehingga pintu keburukan akibat mereka tidak saling mencintai yang akan berakibat pada rasa kasih sayang yang kurang, kelembutan yang berkurang, apa segala macam itu bisa ditutup. Nah, yang kedua, jawaban secara tazkiyatun nafas. Gini, secara tazkiyatun nafas, analoginya kalian semua itu, ya kalau yang setara ya, tapi kalau yang udah di sini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Ya, teman-teman sekalian di sini, jangankan mencintai manusia, ya. Pagi bisa cakep banget, sore bisa jelek. Ya, pagi bisa soleh, banget sholat subuh, sholat syuruk, sholat duha, ketiduran gak sholat asar. Ya, banyak kan kayak gitu ya di antara kita lah. Kita mencintai manusia aja tuh naik turun. Ya, kita mencintai Allah yang maha sempurna saja tuh naik turun. Allah tuh maha sempurna loh. Mau kita hujat kayak apa, tetap aja kita dikasih rezeki. Mau kita tinggalin kayak kita nggak sholat hari itu, ya. Mau kita hari itu nyaris musyrik kayak, mau hari itu kita melakukan dosa besar kayak, Allah tetap memberikan rezekinya kepada kita dengan kasih sayang tiada tara. Itu aja cinta kepada Allah tuh bisa naik turun. Lah kok kepada manusia? Makanya kalau kita menikah tuh hanya mengandalkan cinta, maka bersiap-siaplah rumah tangganya akan hancur dalam waktu yang cepat. Karena cinta dalam rumah tangga itu sesungguhnya naik turun. Pagi istri melepas suaminya, ya Abi ya selamat berangkat kerja, ya bla 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 bla. Siang-siang HP suaminya mati, ditanya sama istrinya makan siang apa, nggak jawab. Istrinya suuzon, pasti makan sama teman sekerja, pasti makan enak, pasti makan asik, pasti makan sama sekretaris itu yang perempuan. Wah pasti begini, sampai rumah istri udah cemberut aja. Yang udah nikah pasti ngalamin kan, suuzon seperti itu kan. Yang suami ya penuh cinta sama istrinya. Suatu ketika istrinya minta izin pulang kampung. Namanya perempuan itu kalau udah asik sama ibunya gak bakal lihat handphone. Udah aja asik sama yang ngomongin apa aja, ngomongin itu kucing tetangga habis lahiran lah. Ya ngomongin apalah, nggak jelas deh. Ayam berkokok gitu ya. Iya ayam berkokok gitu kan sebelah, ngomongin kemacetan, ngomongin apa. Dok, kamu gimana hidup sama suamimu itu, tinggal di mana, tinggal di Serpong. Oh ya Allah, bukan di sana, bisa ada kebocoran nuklir. Wah apa aja diomongin dah banyak. Ya, nggak balas WhatsApp suaminya suuzon. Wah ini jangan-jangan diajak kemana-mana nih sama ibunya, lu nggak bilang-bilang nih. Kan nggak izin gitu ya? Nggak izin. Terus dia suuzon. Kan di rumah mertua saya tuh laki-laki siapa aja masuk, orang warung, gitu. Atau orang itu RT, atau orang itu di kampung, orang-orang mana kenal ngucap salam. Siapa? Yang di sini yang masih punya saudara di begitu kan orang kampung kan? Saya juga kaget tuh ketika saya pulang kampung. Kalau di Jogja sih nggak terlalu ya. Di daerah Jawa Barat apalagi yang masih dusun-dusun itu kalau ada orang masuk ke rumah yang nggak ngucap salam di depan pintu kamar baru Bu nggak ada yang nggak pakai jilbab lah apa segala macam Bu iya sidak KPK aja ya. Iya udah kayak pintuannya udah kayak penyidik KPK OTT nah gitu kan ngapain gitu itu loh ya kan. Nah itu gara-gara itu rasa cinta kita bisa naik turun, apalagi kalau kita cuma mengandalkan nikah cuma gara-gara cinta, bukan gara-gara pemahaman objektif. Oh dia siap, akhlaknya baik, nafkahnya cukup, dia paham syariat Islam, dia paham hukum negara atau gimana gitu loh. Loh nikah zaman sekarang kalau nggak paham hukum agama dan hukum negara tuh repot. Nih tanya aja sama dia nih, banyak suami-suami yang sudah menjatuhkan talak tidak menjalankan kewajiban negara dengan sebaik-baiknya sehingga tidak memberikan uang yang dibebankan pengadilan kepada dia. Coba, bahaya kan kalau begini kan? Itu loh teman-teman sekalian. Itu ya kira-kira jawabannya. Jadi jangan mengandalkan cinta, tapi juga jangan diabaikan. Itu ya jalan tengahnya. Saya kembalikan kepada moderator.
Iya. Minggu depan jangan update GWS diriku ya. Besok nih, Senin. Kita lihat. Untuk Iwannya ada yang mau nanya? Oh boleh, tolong panitia mic-nya. Yang mau curhat-curhat juga boleh, siapa tahu dapat solusi dari Ustaz. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Ustaz, nama saya Adimas dari Pagedangan sini. Oh dari DKM? Enggak, dari ya orang biasa lah. Orang biasa. Izin bertanya Ustaz. Jadi saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu ini, bagaimana cara kita bersikap dengan rumah tangga orang lain atau pernikahan orang lain? Kan mungkin kalau zaman sekarang ada di medsos kayak ada yang cerai, ada yang mungkin poligami, ada yang apa, kan ada yang suka berkomentar, ada yang negatif dan positif dan sebagainya. Itu kira-kira baiknya sebagai orang lain ya, orang asing, itu apakah kita sejauh mana kita bisa memberikan intervensi kepada keluarga orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika saya misalkan nanti sudah berkeluarga, kadang kan suka tuh ada yang bilang kayak tadi Ustadz bilang, oh udah berkeluarga ya, nanti punya anaknya kapan? Nanti habis anak pertama, kedua dan seterusnya. Atau bahkan pas lagi sendiri, nanti nikahnya kapan? Kan berarti ada kayak dari orang luar gitu ya yang punya intervensi terhadap keluarga saya gitu. Kira-kira bagaimana cara menyikapi itu juga? Mungkin kan apalagi kalau yang dari internalnya itu dari orang tua sendiri gitu misalkan. Terima kasih. Ini pertanyaan dua-duanya menarik nih. Pertanyaan pertama itu tadi, bagaimana cara kita menyikapi rumah tangga orang? Ingat ketika kemarin ada pasangan keluarga hijrah yang suaminya mu'alaf, yang satunya akhwat hijrah gitu ya dari pemain band. Banyak banget yang DM sama saya itu, bang gimana bang pendapatnya bang, ente kan suka angkat tema-tema pernikahan bang. Saya nggak bahas itu. Saya bilang di story, sikap kita kepada rumah tangga muslim, pertama, kita butakan dan tulikan telinga kita dari cerita buruk rumah tangga orang. Karena apa? Oke dia bercerai, tapi mencari-cari penyebab perceraiannya, mengkait-kaitkan, wow udah dapat bidadari, nyari ikan teri. Itu bukan sikap orang yang mengerti agama Islam, itu bukan sikap Islami. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumah tangga orang lain. Bahkan tidak lama setelah kisah perceraian itu, ya, ada seorang artis juga, gitu ya, ada seorang yang terkenal juga bercerai, yang ternyata akhirnya ketahuan penyebab perceraiannya yang suaminya diduga murtad. Tahu cerita itu? Baru-baru ini? Belum tahu, berarti lebih update saya ya ternyata. Ngeri banget. Nggak lama ya, beriringan dengan kejadian istri saya itu update banget. Jadi ada seorang artis Korea, artis K-pop, nikah sama seorang perempuan cebol gitu ya, cebol ya bukan cebol, perempuan cebol. Tapi ternyata si perempuan ini bapaknya itu punya skandal bisnis yang mengerikan sekali lah di Korea intinya. Si istri saya update banget, ini kan kisah di Korea gitu loh. Apa hubungannya sama kita dan itu bukan rumah tangga Islam juga gitu loh, ya kan? Maka sikap kita yang paling baik adalah tulikan dan bisukan ya telinga dan mata kita dari kisah rumah tangga orang lain. Nah, bagaimana jika kalau kita dicurhatin? Ya, bagaimana kalau kita dicurhatin? Kalau kita bukan pakar, ya satu, katakan bahwa kita tidak mengerti yang harus dilakukan dan katakan bahwa kita bersimpati, tapi jangan berikan statement apapun yang bisa digunakan oleh baik istri maupun suami untuk menyerang pasangannya. Karena dalam setiap cerita rumah tangga orang, pasti ada plot hole. Ada yang disembunyikan, ada anakroni, ada lubang-lubang plot yang tidak diceritakan, sehingga yang cerita ingin tampil sebagai yang terzolimi. Pasti. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Sama. Antum pernah nggak ikut sidang-sidang di pengadilan agama? Masalah perceraian? Iya. Pernah. Berantem kan? Yang istri itu bilang pokoknya suaminya jelek semua. Yang suami ngebantah, loh kamu lupa pada saat kamu begini-begini penyebabnya adalah pada saat itu bla 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 bla. Pasti ada plot hole. Pasti ada hal yang disembunyikan. Hanya saja masalahnya sekarang pengguna media sosial terbesar 75% perempuan. Maka cerita yang viral di media sosial pasti yang berpihak kepada perempuan. Karena 75% pengguna medsos itu perempuan. Pengguna medsos aktif ya, bukan akunnya. Kalau akunnya berimbang 50-50. Tapi pengguna medsos aktif itu rata-rata perempuan. Maka kebanyakan dalam cerita-cerita perceraian yang bikin story, yang upload screenshot atau apa segala macam pasti yang istri.
Kalau yang suami, standar jawabannya, saya serahkan semuanya kepada pengacara saya. Standar banget, template. Ya kan, template banget. Mau pengacaranya laki-laki kayak mau pengacaranya perempuan kayak, saya serahkan semuanya sama pengacara saya. Laki-laki emang sifatnya kayak begitu, bukan berarti itu laki-laki salah dan bukan juga berarti benar, enggak juga. Emang laki-laki kalau ada masalah keluarga itu, dia akan lebih gentle, dia akan lebih, oke, kita buka sama di pengadilan. Tapi kalau perempuan enggak, dia butuh cerita. Dia butuh membawa simpati publik itu bahwa saya itu benar. Itu validasi ya. Validasi, dia butuh afirmasi, validasi, pembenaran apapun itu deh, pokoknya yang penting dia benar. Terlepas bahwa itu cerita bohong, suami saya itu sibuk kerja, nafkahnya cuma 20 juta sebulan, cuma, wusheng. Suami saya itu sibuk kerja, pergi jam 7, pulang jam 8 malam. Lah emang suami yang lain pergi jam 9, pulang jam 3 sore. Ya kan? Makanya kalau kita dengar cerita-cerita negatif tentang rumah tangga di seliweran di story kita, seliweran di akun Lambe Turah, ya, seliweran di media-media, biasanya apa tuh, @liputan 6 gitu ya, apalagi di Tribun, udahlah gitu ya, nggak usah dilihat, itu ya. Nah, terutama bagi yang perempuan nih, udahlah nggak usah di-retweet, nggak usah apa, yang penting teman-teman belajar secara syariat Islam gimana, dan bukan cuma secara syariat Islam, ini yang penting Pak. Ya, Pak atau Bang. Saya senang banget nih moderator saya orang hukum. Kenapa? Banyak perempuan yang nggak ngerti kalau terjadi KDRT di rumah harus ngapain. Bener nggak? Bukti kekerasan, ya, bukti di suami orang, gitu loh. Bukti bahwa suaminya tidak transfer, bukti bahwa dia dipukul. Banyak perempuan yang tidak mengerti hukum sehingga ketika pengadilan terjadi, si perempuan tidak bisa menghadirkan bukti meskipun itu beneran terjadi. Kadang-kadang kayaknya asik juga ya, nanti lain kali mungkin teman-teman bisa mengadakan seminar pranikah tapi yang isi orang hukum. Temanya apa? Temanya adalah menyikapi KDRT secara hukum. Ini banyak dialami rumah tangga muslim dan perempuan tuh gak ngerti gimana caranya. Dia ditampar misalnya, sampai memar. Karena dia kebanyakan cerita sembuh duluan. Begitu dia bawa ke pengacara, di visum, udah sembuh. Bener gak? Yang laki-laki juga sama begitu. Istrinya yang manipulatif gitu loh. Dikasih nafkah apa segala macam. Sayangnya nggak konsultasi sama orang hukum. Sertifikat rumah atas nama istri, STNK atas nama istri, beli handphone semua atas nama istri, rekening gaji pakai rekening istri. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika harta gono gini, suaminya cuma dapat poster atau lukisan di rumah udah dibawa pulang sama dia. Bener nggak? Makanya teman-teman, saya saranin ya, setelah nanti belajar fikih munakahat bagaimana, level up-nya, belajar secara hukum, teman-teman hidup itu gimana seperti rumah tangga dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Tadi pertanyaan duanya apa? Pertanyaan keduanya, tadi kan gimana ketika menyikapi orang-orang yang masalah. Komentar terus gitu. Terus juga ya, ini yang gitu ya. Yang pertanyaan kedua sebenarnya yang paling miris ya. Bener kalau misalnya bukan Indonesia ini Mah ya. bukan. Jadi kita belum nikah ditanya kapan nikah, udah nikah, kapan punya anak, udah punya anak, anaknya baru 1, kapan punya anak 2, kan? Iya. Udah kerja, kapan naik pangkat, itu kan bikin kayak tadi ya, mental kita kena ya. Nah itu gimana tuh menyikapinya tuh? Ada lagi tuh, udah tua ditanya. Iya, kapan muda? Ya sebenarnya pertama gini ya, gini karena usia saya nggak jauh dari teman-teman, saya bisa ngasih beberapa tips gitu ya. Tips yang pertama, tolong jangan buka masalah keluarga kita di media sosial, apapun itu. Saya pernah sesederhana, saya lagi naik gunung bareng istri sendiri loh, bukan istri orang. Itu yang komen banyak banget. Komen pertama, astagfirullahaladzim Ustadz, istrinya kok dipamerin. 1. Yang kedua, astagfirullah, jalan-jalan sama keluarga nggak usah dipamerin kali, kemesraan. Saya bawa carrier, dia jalan jarak 2 meter dari saya, mesra. What? Men, yang pacaran aja lebih parah dari itu loh. Justru yang pacaran semoga langgeng ya. Yang pacaran semoga langgeng ya, wah sudah sampai Rinjani ya. So sweet ya. So sweet, apa sih gitu loh. Apa sih? Terus ya, ada satu foto lagi, saya bawa carrier, istri saya bawa anak di belakang gitu loh. Anda semua tahu kan namanya carrier sama anak 2 tahun lebih berat mana? Oke, lebih berat carrier. Carrier nangis enggak? Enggak. Kalau carrier nangis minta nyusu enggak? Enggak. Anak nangis minta nyusu enggak? Lah kalau anak nangis minta nyusu lagi 45 derajat sama saya, apa yang terjadi?
Nah, paling digituin kan, nah, Nabi Ibrahim dulu ninggalin Nabi Ismail, nah, paling begitu. Tapi kalau ada ibunya, ya kan, anak nangis diapain? Ya duduk dulu kita nyusu dulu. Kalau sama bapak kan enggak. Nah, tunggu malaikat Jibril memukul tanah sehingga keluar air zam-zam ya nak. Itu komen keempat, ya. Komen kelima, astagfirullah, antum kan ustadz, kok istri nggak bercadar? Besoknya itu saya ngupload istri saya bercadar. Nah, cadarnya teman-teman, kan istri saya itu kuliah di Lipia. Ada nggak yang kuliah di Lipia di sini? Nggak ada ya? Nggak ada, rata-rata di UIN ya. Gini, kalau cadar itu, yang cadar yang beneran jilbabnya dari Arab, itu bukan yang bongkar pasang, bukan yang di sininya ada kayak sepatu itu loh, ya bisa disobek gitu, bukan apa, ditarik itu bisa. Kalau yang cadar yang orang yang dari Arab itu jilbabnya lebar banget, terus tinggal disampirin aja ke sini, gitu loh. Jadi kayak orang, ya kayak mbak-mbak yang masih pakai celana panjang doang, tapi melindungi wajahnya dari debu gitu loh. Jadi jilbabnya diginiin. Saya ngupload istri saya lagi ngisi kajian, saya foto, terus saya kasih caption. Kalau di WhatsApp saya kasih caption, alhamdulillah kapan lagi ngeliatin ustazah ngisi kajian, nggak perlu gedul basor, gitu loh. Kalau di IG nggak saya kasih caption, itu yang komen, astagfirullah, itu nggak punya cadar yang bagus apa? What? Padahal yang pertama cadar itu sudah muakkadah. Cadar itu sudah muakkadah. Dan kalau kondisi di lingkungan tempat sekitar kita ternyata tidak menerima cadar dan malah membuat cadar itu berkonotasi negatif, para ulama mengatakan dilepas aja karena wajah itu bukan aurat. Kecuali emang sudah ada fitnah, misalnya kita jadi korban pemotretan gitu-gitu ya. Itu aja masih ada yang komen. Makanya jangan ngepost keluarga kita di media sosial. Terutama kalau yang laki-laki sih enggak kadang-kadang. Ya, yang perempuan, nanti kalau sudah punya anak, baru nikah, baru lamaran, udah nggak usah diposting. Ya, apalagi kalau baru lamaran, posting nama ya ANJ, ya elah. Ada yang komen, oh jadinya sama si J, bukan sama si L. Bukannya kamu lebih cocok sama si L, terus dia mikir, iya juga ya, wah. Udah nikah, sosokan cerita proses kami menikah, nggak usah, ya teman-teman sekalian, nggak usah ngasih bahan bulian kepada orang-orang yang nggak ngerti. Apalagi teman-teman di sini yang main media. Sekarang gini, Instagram itu kalau kita nggak nyari nggak akan ketemu kan akun orang. TikTok meskipun kita nggak nyari, akun ente itu tetap ada. Akan meskipun nggak FYP loh. Hati-hati makanya nge-share sesuatu di TikTok. Apalagi kalau teman-teman sudah menikah, yang suami nge-share istri nanti ada yang nge-DM, gitu kan? Yang istri nge-share foto suami nanti ada yang nge-DM juga, lebih ngeri apalah. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gangguan dari dunia nyata gimana? Nah, kalau dari dunia nyata nggak ada pilihan yang lain selain sabar dan diam. Saya sendiri ngalamin itu, dan istri saya juga ngalamin. Namanya orang tua atau mertua itu emang fitrahnya untuk mengomentari, ya kan? Fitrahnya udah begitu, udah taatin aja gitu loh. Namanya juga mereka yang merawat istri kita dari kecil, dan mereka juga yang merawat suami kita dari kecil. Pasti mereka akan komen-komen aja, ya. Makanya ada satu sunnah yang bagus sekali yang sekarang itu kadang-kadang mulai dilupakan orang. Setelah menikah, para ulama menganjurkan lebih afdol kita pisah rumah dari orang tua. Kenapa? Karena masa transisi menantu kepada mertua itu akan lebih mulus biasanya. Contoh, kami sama-sama merasakan habis nikah 3 bulan pertama tuh capek banget. Kita harus nata kerjaan, keluar dari organisasi yang selama ini bikin sibuk apa segala macam, ngurusin rumah, ya dekorasi biasalah gitu kan. Namanya di rumah tangga baru bangun siang bareng-bareng tuh biasa aja gitu loh. Tapi kalau tinggal di rumah mertua, yang perempuan bangun siang salah, yang laki-laki lebih salah. Kamu kok nih perempuan bangun siang, ya ampun gak pernah diajarin apa sama ibunya. Yang perempuan karena lebih perasa, terasanya lebih tajam. Padahal kalau itu bagi laki-laki lebih keras tegurannya biasanya. Kamu laki-laki pemalas, masa jam segini baru bangun, padahal dia baru pulang kerja jam 3 pagi misalnya. Saya ngalamin fase-fase itu gitu loh. Ini bukan menjelek-jelekan, bukan. Ini tradisi aja, fitrah, ya fitrah. Saya terbiasa, saya tuh kerja reguler dari jam 7 sampai jam 3. Setelah dari jam 7 sampai jam 3 saya kuliah sampai jam 9 malam. Selesai jam 9 malam saya ngurusin konten, saya nulis, saya setoran hafalan apa segala macam, selesai jam 12. Saya baca buku selesai jam 1, saya baru tidur sekitar jam 3. Saya berangkat lagi jam 7. Pertanyaan saya, kalau saya nggak tidur sebentar aja, saya bisa kecelakaan di jalan, saya bisa ngantuk di tempat kerja dan lain-lain sebagainya. Di hari libur, Sabtu Minggu, kalau saya nggak gunakan untuk beneran tidur senyaman mungkin, yang mana di dalam 6 hari atau 5 hari saya tidur paling 3 sampai 4 jam, saya akan merasa sangat lelah.
Saya akan sakit besoknya. Tapi kalau mertua kebetulan lagi datang atau kita tinggal di rumah mertua, Sabtu Minggu kalau malah tidur, bukannya beresin rumah, buang kotak pasir kucing, apalagi. Banyak deh, spray juga masih berantakan, baju belum ada yang dilipat, kembang belum disiram, inflasi di mana-mana. Wah, mertua kan begitu yang diomongin. Apalagi udah pakai kata-kata pamungkas dulu waktu ibu kecil. Nah, udah repot kalau kayak gitu. Yang suami juga sama gitu loh. Yang suami juga sama. Saya diceritain sama mertua saya, wah dulu tuh bapak tuh kalau minggu pagi senangnya naik pohon. Saya bilang di Jakarta naik pohon, viral. Ini ada perbedaan budaya gitu loh. Mertua saya tinggal di Indramayu, di sana tuh dalam tanda kutip masih desa. Meskipun pikirannya sudah pikiran kota lah. Sama lah kayak daerah sini kan. Tapi tradisinya beda. Kalau di Jakarta nggak bisa kita naik pohon, skill menggunakan golok udah nggak ada gitu loh. Ya kan? Saya disuruh ngupas kelapa, lama amat ngupasnya. Dalam hati saya tuh pengen duduk begini sambil ngomong. Di Jakarta ya. Lu pengen es kelapa, lu beli. Kalau di kampung kan enggak kan? Skill golok, dari mulai cara kita milih golok, itu udah salah tuh di dapur mertua. Cara kita milih kelapa aja udah salah tuh. Kelapanya kenapa milih yang itu gitu kan? Kenapa nggak milih yang usianya agak muda? Udah salah deh. Irisan pertama udah salah, cara nuang ke gelas udah salah, udah repot. Rasanya pengen di Jakarta itu, lo punya uang, ya lo beli es kelapa. Kalau Anda sekalian, yang bapak-bapak nih ya, calon bapak-bapak juga tinggal di kampung, ini tiba-tiba melemah lagi. Atau yang bapak-bapak sekalian ini masih punya orang tua yang di kampung atau punya mertua yang di kampung, akan ngerasain seperti itu. Di Jakarta, skill jual beli itu keren banget gitu loh. Sementara di kampung, itu yang paling utama adalah skill megang golok dan skill untuk menaklukkan alam. Di Jakarta ada ular, telepon damkar. Di kampung ada ular, mas. Beda kan? Makanya akun damkar Jakarta itu wow, puluhan ribu yang follow kan, ada aja penemuan ular di mana gitu kan. Tapi kalau di kampung nggak gitu loh. Itu ada, makanya namanya mertua tuh udahlah gitu, iya aja iya gitu loh. Ya doain aja mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan saya bisa mempekerjakan orang manjat pohon. Udah gituin aja ya. Itu kira-kira jawabannya. Gimana? Terjawab apa? Bang apa Pak nih Pak? Abang. Abang aja ya, abang Iya. aja. Ya jadi ya memang seperti itu ya. Jadi Iya. kalau kita ikutin terus itu ya kita sendiri yang pusing kayak gitu. Apalagi kita hidup di zaman yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Bener kata-kata Pamungkas tuh. Waktu mama kecil dulu, ada Nah, panjang itu. gitu ya. Udah kayak Udah panjang. kayaknya kita nggak bisa apa-apa banget. Itu dia. Jadi buat teman-teman ada yang mau nanya lagi? Banyak ya, makin banyak nih. Sekarang jam Masih bisa 1 atau 2 nih kayaknya. Iya, boleh. Kita mungkin jawab-jawab singkat aja ya. Boleh dari dua atau 3 lagi kita menyesuaikan waktu aja. Mungkin sekarang jam berapa? Itu ada. 11.21 ya. Nah. Ya sampai 10 menit lagi lah kita ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni, asal Kota Bengkulu, namun saat ini sedang berdomisili di Tangerang. Dari Bengkulu ya. Izin bertanya, bagaimana sih cara kita menyikapi baik itu lingkungan pekerjaan atau keluarga yang membahas soal terlambat nikah. Jadi sering kita dengar katanya, ih udah umur segini nih kok belum nikah sih, gitu. Aturan kamu udah punya anak 2 nih, udah punya anak segini nih, harusnya udah gini nih, gitu kan. Itu kadang yang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih kadang bikin risih ya Ustadz. Jadi gimana sih cara kita menyikapi hal tersebut. Terus selanjutnya tips apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan dalam menjemput jodoh. Terus apa sih yang harus kita lakukan sebagai perempuan, bekal atau apa yang harus kita persiapkan untuk kita memutuskan siap dalam menikah. Terima kasih. Ini pertanyaan yang jadi teror sebenarnya ya, gitu. Kok umur segini belum nikah, gitu kan? Giliran nikah muda umur segitu udah nikah, gitu. Wah, repot. Ya cara menyikapinya dengan prestasi aja ya. Pertama dengan prestasi, yang kedua jangan kelihatan bahwa kita tuh emang sebenarnya udah butuh karena berisik di story. Nah, ya. Sebagai muslim
kita dianjurkan untuk menjaga izzah, artinya menjaga kemuliaan diri sendiri. Oke, fine gitu ya, fakta bahwa Anda sebenarnya sudah butuh menikah secara objektif. Artinya secara objektif mungkin sudah merantau, sudah butuh suami apa dan lain sebagainya, tapi jangan tampakkan di media sosial. Ya. Jangan tampakkan di media sosial bahwa seakan-akan kita itu perempuan rapuh, Anda itu laki-laki yang rapuh gitu loh. Ya, dikit-dikit pasang story, ya foto kaos kaki, captionnya ayat, enggak, jangan kayak begitulah. Ya. Ya kan? Atau lagi kondangan, posting foto, alhamdulillah bisa kondangan, nyusul dikondangin, enggak usah lah. Ya. Jadi jaga keanggunan diri dan sibukkan diri dengan terus-menerus belajar. Karena gini, semangat sendiri dengan meyakini bahwa ini adalah takdir Allah yang terbaik. Karena apa? Betapa banyak orang yang di usia kita sudah menikah sekaligus bercerai. Saya sempat khawatir dengan istri saya karena kami menikah dengan usia yang muda, meskipun tidak sangat muda ya. Tetap secara hukum udah boleh gitu ya, secara hukum. Tapi kami khawatir karena banyak banget teman-teman kita yang sebaya ada aja nikah terus cerai dalam waktu hitungan 1 tahun 2 tahun. Coba bayangin. Maka barangkali ini adalah sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa antum tuh lama nikahnya sampai usia mungkin udah hampir 30 nanti, tapi jaminan garansi dari Allah ya bisa jadi bahwa antum udah enggak usah cerai-cerai. Karena apa? Sudah sama-sama matang. Enak enggak kalau begitu? Enak. Yang kedua, apa yang dilakukan ketika seorang perempuan ikhtiar itu adalah menjemput jodoh? Pertama, ubah circle kita. Kehidupan itu bekerja seperti algoritma media sosial. Kalau kita sering nge-follow orang-orang dengan hobi tertentu, orang-orang yang suka One Piece, orang-orang yang suka kucing, orang-orang yang suka ini, suka explore kita, ketika kita klik juga One Piece, keluarnya juga kucing, anime, apalagi. Kalau yang perempuan paling kucing gitu ya, paling kucing. Kalau yang laki-laki paling anime gitu ya. Atau apa, otomotif gitu ya, atau paling orang motong-motong sabun, gitu-gitu dah pokoknya. Ternyata kehidupan juga bekerja dengan cara yang sama. Kalau teman-teman mau memperbesar probabilitas mendapatkan jodoh yang soleh, maka perbesarlah tempat kita mengenal orang-orang soleh. Kajian ini ada komunitasnya, gabung komunitasnya. Iya kan? Bang, tapi kan di beberapa komunitas ada aja tuh bang, ada yang predator lah, ada yang ini, ada yang itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Case kasus di sana di dalam komunitas yang terjaga aja masih ada predator, apalagi di luar. Mindsetnya diubah ya. Mindsetnya diubah. Sama kayak orang bilang ngapain kuliah tinggi-tinggi banyak yang nganggur. Iya, banyak yang kuliah aja nganggur, apalagi yang nggak kuliah. Mindsetnya diubah kayak begitu. Makanya teman-teman sekalian, kalau selama ini prihatin, bang, yang selama ini nggak deketin saya ada aja tuh bang, ada yang nggak sholat, ada yang nggak ngaji, ada yang nggak mau berhenti ngerokok, ada yang kemana-mana masih jalan sama pacarnya, tapi nggak deketin saya mau jadi nikah bang, katanya dia mau mutusin pacarnya untuk nikah sama saya. Lah, ini tandanya ada di circle yang kurang tepat dan teman-teman ikhtiar ubah circle itu. Yang kedua, anggaplah waktu sebelum menikah sebagai waktu hitung mundur. Dan teman sekarang secara objektif periksa kekurangan diri. Oh saya nggak ngerti hukum fikih, saya masih belum ngerti. Yang perempuan, contohnya misalnya masih belum ngerti kapan sebenarnya dikatakan berhenti haid. Simple, tapi selalu dialami dan kita nggak tahu. Maka belajar hukum fikihnya. Yang laki-laki misalnya, oh saya masih belum tahu sebenarnya ternyata nafkah itu bukan gaji suami tambah gaji istri, tapi gaji suami diberikan kepada istri sebagiannya, itu baru nafkah namanya. Kalau kita belum tahu, maka kita belajar fikihnya, hitung mundur. Oh saya terakhir kali baca Quran tahun lalu, gitu loh. Saya terakhir kali baca Quran tahun lalu dan ternyata saya sudah nggak lancar lagi baca Quran. Al-Fatihah sudah tipe-tipe, Anas sudah kebalik-balik sama apalak misalnya. Al-Kafirun keulang-ulang terus satu ayat tuh. Nah kalau udah sadar kayak begitu segera cari guru tahfiz, ya, segera cari guru fikih, segera cari guru agama, segera cari murabbi, mursyid atau apapun bahasanya agar teman-teman sekalian itu punya kedekatan dengan ilmu agama Islam. Itu salah satu cara persiapannya. Dan yang terakhir ya teman-teman sekalian, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa sesungguhnya mencari orang yang senang sholat itu bukan di kafe, bukan di gunung, tapi di masjid. Cari orang yang senang ngaji, ya di komunitas ngaji, bukan di komunitas balapan, bukan di komunitas kucing, bukan di komunitas masak. Ya, yang laki-laki juga begitu. Kalau mau nyari perempuan-perempuan yang cakep, kucing aja pakai filter di TikTok. Selesai. Saya belakangan ini mulai coba menganalisis TikTok gimana, karena saya nggak ngerti juga tuh ya. Saya analisis ternyata banyak banget gitu loh perempuan-perempuan yang memang sengaja memanipulasi wajahnya sendiri gitu loh. Emak-emak ada filter umur 18 tahun, bapak-bapak aja itu
kadang minder juga. Saya kalau rambut lagi digerai, terus TikTok itu kan kebuka otomatis tuh. Wajah saya kedeteksi sebagai perempuan. Saya screenshot aja, saya kasih ke istri saya nih, kamu minder nggak? Iya kan? Kalau teman-teman sekalian mau nyari yang cakep, ya silakan aja cari di TikTok banyak filter. Cakep itu nggak perlu akhlak, cakep itu cuma perlu filter. Tapi kalau teman-teman istri, silakan cari yang akhlak bagus dan lain sebagainya. Itu ya kira-kira jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya. Lanjut Ustadz, mungkin kita Terakhir, pertanyaan singkat aja ya. Ini dari netizen nih di Instagram. Dari Hamzah Iqbal, Assalamualaikum Ustadz, Amar, saya Iqbal dari Pamulang. Mohon izin bertanya, setelah menikah, jika ada permasalahan antara orang tua saya dengan istri, bagaimana cara saya sebagai suami untuk menyikapinya? Ini pertanyaan yang sering banget ditanya setiap kali kajian-kajian ya, terutama bagi orang yang baru banget nikah. Satu, namanya perempuan itu tidak suka kalau laki-laki itu berpihak kepada salah satu di antara mereka. Tapi secara fikih, di depan orang tua berikan pembelaan buat istri. Harus begitu. Tidak boleh seorang laki-laki ketika istrinya dijelek-jelekan oleh orang tuanya, suaminya diam saja. Atau istri saya. Nah, iya tuh emang istri saya males tuh bangun jam 9 pagi. Dibilangin nggak mau. Gitu ya. Dibilangin juga nggak mau, gitu kan, di WhatsApp jarang bales, status juga di hidden, apalagi gitu deh. Itu bukan istri kali ya, teman sekomunitas kali ya. Ya kan? Nah teman-teman gitu ya, ini sebagai suami nih ya, kalau ada konflik semacam itu, pasang badan buat istri. Karena apa? Satu, saat istri dijelek-jelekkan atau dihina atau bahkan cuma sekedar disindir tidak dijelek-jelekkan oleh mertua, istri itu kehilangan tempat bersandar. Saat itu tidak ada orang tuanya, tidak ada kakaknya, tidak ada kawan-kawannya, yang tersisa untuk dia hanya suaminya. Kalau suaminya tidak mau pasang badan buat istrinya, maka istri itu akan hancur seketika. Dia akan kehilangan rasa cintanya, kehilangan rasa kepercayaannya, dan kehilangan dirinya di hadapan suami. Tapi tidak di depan orang tua, di rumah sampaikan dengan baik kepada istri. Kamu mungkin secara objektif kesalahanmu itu begini di depan orang tuaku. Sebaiknya nanti ke depan aku dan kamu melakukan begini dan begini. Dan suami tetap harus meminta maaf. Karena apa? Secara psikologis, istri akan menganggap orang tua suami dan suami satu paket. Sehingga kemarahan orang tua suami itu masih dianggap terwakili dengan tingkah laku suami. Sebagaimana suami juga merasa kemarahan mertua juga mewakili kemarahan menantunya. Maka suami pasang badan di depan istrinya ketika orang tua itu sudah mulai menyerang istrinya. Tapi di rumah bicarakan secara objektif. Dan ingat, memulihkan mood istri yang dihancurkan oleh mertua itu tidak gampang. Butuh waktu bahkan bertahun-tahun. Makanya saya sering ngobrol sama istri saya. Kayaknya memang salah satu ibu saya itu wafat duluan sebelum akhirnya saya menikah dengan istri. Istri saya dibebaskan dari komentar ibu mertua. Karena saya nggak tahu kan konflik apa yang akan terjadi dan lain sebagainya gitu loh. Ya teman-teman sekalian. Namanya apalagi perempuan-perempuan zaman sekarang dikit-dikit main medsos gitu kan, dikomentarin apa-apa viralin di medsos, udah susah. Ya kan? Itu ya, kalau ada konflik itu jawabannya kira-kira. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, ini cukup menjawab ya. Jadi memang ini keresahan yang paling sering dirasakan ya, khususnya laki-laki ketika sudah menikah. Jadi bingung kita kan mau kemana. Yang salah satu pihak ini istri kita, pihak yang lain ibu kita harus berbakti, namun kita juga harus menjaga kehormatan istri. Jadi kan ya harus pintar-pintar objektif dalam menyikapi. Jadi udah jam 11:30 juga ya. Teman-teman cukup kali ya. Ada yang mau bertanya lagi terakhir? Ada pasti. Satu terakhir kali ya. Terakhir ini dijawab singkat aja, boleh terakhir? Jadi buat yang belum bisa bertanya nanti boleh di follow Instagramnya @sahabat.karib. Nanti ditanyakan saja, insya Allah akan dijawab juga oleh Ustadz. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa, kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Saya tinggal di Ciater BSD. Saya mau bertanya Ustadz,
eh, apa penyebab seseorang yang sebelum menikah ibadahnya itu semangat ibadahnya itu sangat menggebu-gebu gitu, sampai sholat sunnah aja nggak pernah tertinggalkan, tapi setelah menikah kayak semangat ibadahnya menurun. Padahal keduanya sama-sama memiliki visi dakwah sebelumnya gitu. Terima kasih Ustadz. Wah, ini pertanyaan yang jarang ditanyakan orang, tapi jawabannya ada dalam kitab fikih ternyata. Imam Ghazali masih dalam kitab Adabun Nikah itu menjelaskan apa resiko menikah bagi ibadah. Ternyata ada dalam kitab fikih. Gini, pernikahan itu akan memberikan dua beban kepada pasangan suami istri. Beban pertama adalah beban untuk mencari nafkah. Ya, kalau suami mencari nafkah, istri mengelola nafkah. Itu menyebabkan pikiran kita bercabang. Yang kedua, beban untuk mengurus rumah tangga, dalam artian istri marah suami ngurusin, suami marah istri ngurusin, ya kan? Anak nangis apa segala macam, sehingga yang tersisa adalah kelelahan. Pikiran sudah penuh, tenaga sudah habis, akhirnya ibadah-ibadah sunnah ditinggalin. Dan itu semua orang yang menikah, kata Imam Ghazali, pasti merasa itu enggak mungkin enggak. Maka ya teman-teman sekalian, salah satu cara untuk memulihkan kembali ritme itu adalah mengikuti amalan Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh istrinya, yaitu Aisyah. Kata Aisyah, amalan Rasulullah itu selalu amalan-amalan yang paling mudah, tapi rutin, dimulai dari yang paling mudah, pelan-pelan dibiasain, bukan yang tiba-tiba langsung brek. Apalagi memang yang tadinya suami istri sama-sama aktivis dakwah di satu lembaga, namanya sudah menikah, amanah dakwah dia itu bukan digabung jadi satu, tapi nambah. Suami harus ngurusin amanah dakwah istri, istri harus ngurusin amanah dakwah suami, ditambah amanah dakwah yaitu keluarga. Kalau dulu ya istri pulang dari amanah dakwah nggak perlu nyiapin suami, ya nggak perlu ngelainin suami apa segala macam, ya kan? Kalau suami dulu sebelum menikah dia tidak perlu, ketika pulang ya dia nggak perlu menyenangkan istri, nggak perlu piloto, wah. Kalau sekarang perlu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Udah capek cari nafkah, ya kan? Udah capek memberesin rumah apa segala macam, sholat malam kelewat. Bahkan kadang-kadang subuh kelewat. Baca Quran, aduh capek. Dan itu ternyata normal. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana untuk tidak menjadikan hal yang normal tadi sebagai kebiasaan. Itu yang paling penting. Yang pertama, tambah intensitas ketemu sama orang-orang selembaga dakwah, sehingga apa? Aura kesolehan itu kebawa dengan kelompoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya teman-teman sekalian, saling mengapresiasi. Saling mengapresiasi. Kadang-kadang ya teman-teman sekalian, para istri itu lupa bahwa mencari nafkah adalah sebuah ibadah, bahkan ibadah wajib yang lebih utama daripada sekedar sholat duha, sholat qiyamul lail. Karena mencari nafkah itu hukumnya wajib, bukan sunnah muakkadah. Dan kadang-kadang seorang suami itu lupa, istri melayani suaminya itu adalah sebuah ibadah yang wajib, yang lebih wajib daripada membaca Al-Quran, lebih wajib daripada sholat sunnah, lebih wajib daripada zikir pagi dan petang. Kadang-kadang suami lupa. Ya, apalagi kalau yang sudah punya anak. Nama yang punya anak, nanti mungkin yang belum nikah nih ya, tanya deh sama yang udah pada nikah tapi yang usianya sedekat-dekat sama kita. Namanya menyusui itu mungkin kelihatannya gendong sambil nonton drakor, tapi itu capek banget. Rasanya sama kayak transfusi darah. Bayangin, ibu menyusui itu makannya 2 kali lipat, tapi badannya nggak nambah beratnya. Kenapa? Karena makanan 2 kali lipat itu dikeluarkan lagi dalam bentuk air susu, diisep sama anaknya. Itu ditambah dengan harus ngelayanin suaminya apa segala macam. Makanya jaminan surga bagi istri yang taat bagi suami itu jelas banget. Jelas banget. Dan jaminan surga bagi suami, bahkan bagi suami yang gugur pada saat mencari nafkah itu surga, ya. Dan jaminan bagi istri yang gugur pada saat melahirkan itu juga surga, mati syahid bahkan. Itu karena memang seberat itu rumah tangga, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah yang berkurang. Harus ada fase-fase penyesuaian, harus ada fase-fase belajar lagi, fase-fase mulai kembali berjamaah seperti dulu pelan-pelan agar keluarga tidak terganggu. Itu ya kira-kira. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Gimana mungkin masih banyak yang mau bertanya ya, namun juga karena waktu yang memisahkan kita ya, kita bertemu karena waktu dan kita juga berpisah karena waktu ya. Insya Allah kita juga akan bertemu di waktu-waktu lainnya yang insya Allah juga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Saya di sini selaku moderator ingin
ambil apa yang dibahas khususnya yang pertama buat perempuan khususnya dan laki-laki juga pada khusus umumnya, ketika menikah kita coba cari yang skufuh. Jadi sebelum kita menikah kita lihat dulu orang ini sesuai enggak dengan ibaratnya level kita lah, karena di Islam juga kan dijelaskan ya makna skufuh itu salah satunya ada secara wajah, itu boleh kita memilih karena wajah, karena nasab, karena harta, dan tentunya yang paling beruntung nanti adalah ketika kita memilih karena agamanya. Lalu yang kedua buat perempuan juga ketika memilih suami, jangan takut ketika suami atau laki-laki datang, laki-laki baik datang, belum settle, belum mapan sesuai bayangan-bayangan kita di film-film Korea itu, tentu aja semua orang punya standarnya masing-masing, tapi ketika mereka mempunyai visi misi yang jelas dan niat yang baik, dan sudah kuat tekadnya, insya Allah akan dibuahkan oleh Allah, karena Allah juga sudah berjanji dalam surat An-Nur bahwa menikahlah maka akan aku cukupkan. Jadi bohong kalau dibilang orang menikah itu buat miskin. Mungkin bukan miskin ya, kita yang gak bersyukur, karena kalau misalnya menikah itu pasti ada aja buat makan, gak mungkin karena menikah anak kita kelaparan, istri kita kelaparan, asal kita berusaha pasti bisa. Dan yang terakhir, semoga aja kita di sini bisa menjadi insan-insan yang istiqomah, menjadi lebih baik lagi, dan terus semangat dalam berdakwah dimanapun itu. Ilmu Allah luas, bisa diambil di mana aja, dan kita bisa menjadi salah satu wasilah dalam menyampaikan kebaikan. Mungkin itu aja dari saya, mohon maaf selaku moderator. Saya tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.